bahasa Malaysia, tetapi sebenarnya bahasa Malaysia saya sendiri tidak berapa bagus. Masa saya buat peperiksaan tidak dapat A. Tetapi jadi doktor juga. Alhamdulillah. Jadi to answer the question, the theme for this year's AMDS, this is a very special AMDS that we're doing. This is the 15th summit that we are doing, and it is being hosted by Universitas Gajah Mada. Seperti dekannya iaitu Profesor Yodi telah bertungkus lumus untuk menjayakan summit ini. Tema tahun ini, the theme is Building Impactful Collaborations, Transforming Needs into Actions. Kenapa ini menjadi sesuatu yang urgent? Kerana kita sudah berjumpa 14 kali, dan ini merupakan kali yang ke-15. Sudah banyak bercakap 14 kali sebelum ini. Bercakap, berbincang, tiada action. No action. Some action, I wouldn't say no action. I think there are some actions kerana this group, it started as to build friendship, and then it moved towards building collaboration, and within this organization now we have an education work group, we have a research work group, and within this research work group kita ada grant, kita ada bagi wang untuk pensyarah-pensyarah daripada mana-mana universiti yang termasuk dalam society kita ni, network kita ni, untuk menjalankan simposium bersama and all that. So walaupun kita dah buat benda tu semua, tetapi kita masih lagi tidak bertindak secara seluruhan. Kita tak ada sinergi, ya. Kita bertindak macam Universitas Gajah Mada buat bertindak sendiri dengan bagus, Universiti Malaya bertindak sendiri dengan bagus. Tetapi sekiranya kita boleh dapat bertindak bersama, how strong are we, ya, in the ASEAN region? How strong are we? Kita selalu we seem to rely to the global north, negara-negara di utara. Kita tak nampak kekuatan kita sendiri. Kita kalau boleh kita nak cuba merubahkan itu. So kita nak make sure we have actions that is from the global south, from us, because we ourselves are actually very strong. So this is an important summit because for 14 years we've been talking and discussing. This year we're going to act, and we're going to act strongly, collaboratively as ASEAN and important thought leaders for ASEAN medical fraternity. Thank you. Thank you so much, Prof. Pian, for give the brief explanation regarding this year summit of the 15th Asian Medical Team Summit 2025 that discuss Jadi membangun kerjasama yang berdampak. Jadi kalau teman-teman media mengingat, sebenarnya sangat inline dengan kebijakan Kemendikbud yang sekarang, kampus berdampak. Jadi ini kampus berdampak ini sebenarnya kalau di FKKMK dan di dunia pendidikan kedokteran sudah lama kita menjadi aspirasi kita, sehingga untuk tema kali ini pun kita juga impactful collaboration. Kita ingin melalui forum ini kita bisa menghasilkan kerjasama, kolaborasi yang berdampak, yang mentransformasi berbagai kebutuhan kita menjadi aksi-aksi nyata. Itu secara garis besar. Nah, untuk bisa mencapai ke sana ada 4 topik yang kita bicarakan di plenary itu pada pagi hari ini sebelum kita masuk pada makan siang. Dan pertama kita mereview apa sih tantangan-tantangan terkini saat ini dalam dunia pendidikan kedokteran, dan ini terkait dengan perkembangan misalnya teknologi AI, artificial intelligence, kemudian juga terkait dengan sustainability, ya, terkait dengan perubahan iklim dan seterusnya, seberapa jauh itu bisa diintegrasikan dalam pembelajaran di institusi pendidikan kedokteran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai inovasi, artinya apa saja sih teknologi baru yang bisa kita inkorporasikan, yang bisa kita gunakan dalam konteks pembelajaran
dalam kedokteran, karena sekarang banyak teknologi-teknologi yang bisa kita terapkan, inovasi-inovasi apa saja, dan sekarang sedang berjalan. Yang ketiga terkait dengan riset. Jadi kalau dalam konteks fakultas kedokteran tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dengan riset. Jadi kita juga di sini mencoba untuk membahas masa depan dari penelitian di bidang kedokteran, apa saja tren-tren yang nanti perlu kita cermati. Dan yang terakhir topik webinar kita adalah berbagai upaya memfasilitasi student personal development. Jadi pengembangan dari peserta didik kita. Itu 4 topik yang kita bahas sampai lunch. Kemudian setelah lunch kita akan masuk pada sesi yang lebih action oriented, dalam arti dengan mencermati ke-4 topik tadi kita bagi menjadi kelompok, kemudian kita sepakati terkait beberapa topik tadi apa saja sih yang bisa kita kembangkan bersama-sama untuk beberapa tahun ke depan yang nanti akan bisa kita follow up supaya betul-betul berdampak terhadap pendidikan, penelitian maupun pelayanan kita. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Yodi. Sejumlah topik akan didiskusikan oleh sejumlah narasumber yang tentunya dari negara ASEAN yang berbagi. Full collaboration itu membutuhkan diskusi yang detail. Diskusi yang detail tidak hanya dalam tataran konsep saja, tapi nanti juga dalam tataran teknis yang harus dilakukan oleh para peserta. Karena itu kita sudah merancang suatu diskusi yang beberapa level tadi, level konseptual itu pagi ini. Jadi bagaimana para profesor, para dekan itu menyusun konsep-konsep pendidikan kedokteran di masa depan, menyusun konsep-konsep riset apa yang akan dilakukan, menyusun konsep kegiatan apa yang dilakukan untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Itu di tataran konseptual. Nah, kemudian di tataran teknis nanti lebih pada bagaimana konsep yang sudah dilahirkan di pertemuan-pertemuan pagi hari itu kemudian dicatat ya, kemudian dibawa ke diskusi pada siang hari setelah makan siang. Ini akan menjadi menarik diskusinya karena nyambung. Jadi apa yang dikerjakan di siang hari itu nyambung dengan konsep yang ditelurkan pada diskusi di pagi harinya. Jadi harapannya nanti adalah di akhir diskusi siang, di sore jam 3 sampai jam 4 itu ada suatu plenary khusus ya untuk merancang kegiatan-kegiatan yang akan disepakati pada kuartal ke depan. Jadi ini mengerucut sekali dari yang tataran konseptual kemudian tataran teknis sampai akhirnya dikerucutkan pada kegiatan yang memang bisa visible dilakukan. Karena kita sadar bahwa banyak keterbatasan, ya apapun kita harus mengakui itu, sehingga dari sekian banyak konsep dan kemudian teknik yang sudah disetujui mungkin harus dipilih lagi ya, mana yang tahun ini, mana yang tahun depan, mana yang tahun depan dan seperti itu, sehingga nantinya ANDS tahun 2026, 2027 dan seterusnya itu sudah ada alurnya, ada flow konsep tentunya dengan mengambil dinamika yang dilakukan yang terjadi dalam dunia pendidikan kedokteran. Untuk mahasiswa, jadi mereka memang fokus pada yang tadi personalized development, jadi pengembangan personalized. Mahasiswa adalah individu yang sedang berkembang. Mereka membutuhkan berbagai stimulasi, membutuhkan berbagai sarana fasilitas untuk mengungkap jati dirinya. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan mahasiswa itu kita lihat tadi misalnya ada sekarang sudah mulai poster presentation. Mereka diminta untuk mengungkapkan apa sih yang mereka inginkan dalam pengembangan diri, personalized development itu. Seperti apa sih future medicine menurut mereka? Jangan-jangan beda dengan apa yang diinginkan, apa yang digambarkan oleh para gurunya. Gurunya pengennya A, mahasiswa pengennya B. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi harus bertemu. Misalnya tadi sudah disampaikan. Ke depan nanti kuliah itu berkurang, Bapak-Ibu sekalian. Jadi konsep itu sudah ada bahwa nanti mahasiswa lebih banyak belajar mandiri daripada kuliah dalam kelas. Kalau kita kan masih dalam kuliah itu dalam kelas dan termasuk seperti itu. Dan itu akan dikurangi dan lebih banyak penugasan, lebih banyak pembelajaran itu di luar kelas. Yang kedua, kita paham juga bahwa penggunaan pasien itu juga semakin lama sekali terbatas. Oleh karena itu, penggunaan simulation, pasien simulasi itu juga akan berkembang di kemudian hari. Tapi apakah kemudian mahasiswa itu konsepnya sama atau tidak? Itu kita akan lihat pada kegiatan ini seperti apa.
Jadi bagaimana menyamakan konsep di antara para gurunya, para dosennya dan konsep yang ada di pemikiran yang ada di sekolah. Mungkin itu Pak Zobi ya yang bisa kita kesaksikan di hari ini. Baik, terima kasih Pak Hamim. Jadi Bapak Ibu, teman-teman dari rekan media, jadi tidak hanya melibatkan para dekan Fakultas Kedokteran se-Asia Tenggara, tapi juga melibatkan teman-teman mahasiswa kedokteran untuk bisa melengkapi sudut pandang tidak hanya dari pendidik, tapi juga yang dididik. Jadi mereka bisa data-data yang kita ada sekarang, dan sebenarnya as AI becomes better and better because it's machine learning, it will be able to diagnose, it will be able to give you the best treat. It will able to, first of all, if you put in the data, I am how many years old, potentially, in future, it can diagnose, it can give you a plan of treatment that is best practice. Because the data is from all over the world, right? That is best practice. So, there is a potential that these AI can actually take over and become the doctors of the future. And you know what? It never sleeps, it never gets tired, and chances are it's not going to make mistakes. And even if it does make mistake, it will be a collective mistake because it's not. So it doesn't sleep, doesn't get tired. How do human doctors compare to this, right? How do we fight with this? The answer is we don't fight. Just like all the tools that we have had over the years, computer, internet, all these are things we use to make us better. Have you thought about when you call the bank and you have a machine asking you, pick number 1, pick number 2, pick number 3. After a while you're going to say, I just want to speak to a person, I don't want to speak to this kind of machine. This is where doctors now, it becomes very important. If you know AI is a tool that's going to make you a better doctor, what is it that's going to make you a better doctor? It is your ability to talk. It is your ability to empathize with your patient. It is your ability that AI is not going to have to be able to put your hand on your patient and say, I will help you. Let's do this together. Tell us what's your worry. I know that you're in pain now, but let's do this together. Soft skills, communication skills is very important. So I say a doctor that has AI capability is going to be the future. Not AI is the future. So that would be what I say. So that's why it's very important. Okay, thank you Prof. Yang. Prof. Yudi, do you want to add something? Thank you Prof. Yang. Jadi menggarisbawahi saja. Jadi memang kalau ditanya respons dari FK di ASEAN, yang jelas semua FK mendengar ini sebagai sebuah perkembangan yang sangat penting. Kita dalam 1-2 tahun melihat sangat disruptif sekali, dan seperti sama dengan Prof. Yang tadi ini merubah pola praktek di kedokteran. Kalau tadi sudah sampaikan juga, kita melihatnya bukan akan menggantikan, tapi akan merubah polanya, dan dokter yang akan bertanya, dokter yang memang punya kompetensi untuk menggunakan AI dengan baik. Sehingga memang kalau dari Fakultas Kedokteran di sini kepentingan untuk bisa mengintegrasikan AI itu dalam kurikulum sejauh mungkin. Nah, memang sampai sejauh ini masih effort dari masing-masing institusi. Jadi memang belum bersama. Misalnya NUS punya ini sendiri untuk Singapura, terus kami pun juga ada di UGM dan Pak Mem untuk digital kompetensi ya, kita juga perlu mengembangkan juga, tapi memang belum bersama-sama. Nah, di forum inilah kita mencoba untuk tadi misalnya usulannya apakah kita bisa melakukan task force bersama untuk AI, untuk medical education. Karena memang selama ini masing-masing mengembangkan dan punya beberapa produk, beberapa modul, tapi memang belum pernah diharmonisasi di tingkat ASEAN. Sehingga memang kalau di forum ini di sini peluangnya untuk bisa mensinergikan apa saja yang dikembangkan oleh masing-masing fakultas kedokteran tadi, sehingga menjadi sebuah pendekatan yang memang itu bersama di level ASEAN.
Baik, jadi AI berfungsi sebagai tools untuk membantu menyempurnakan pelayanan diberikan oleh dokter dan mungkin tenaga kesehatan yang lain, for not only for dokter but the other health. Dinamikanya luar biasa. Sempat beberapa minggu yang lalu kalau yang di UGM waktu itu ada deklarasi atau keprihatinan Bulak Sumur ya, Dr. Hamid itu menyuarakan beberapa aspirasi dari sivitas di pendidikan kedokteran yang prihatin dengan perkembangan yang terkini, kemudian juga disambung dengan beberapa forum dan kemarin diikuti juga di universitas-universitas lain dari di UI, di UNAS, di mana-mana ada berbagai forum-forum penyampaian aspirasi tadi. Dan yang terakhir tanggal 20 Mei waktu itu ada deklarasi bersama guru-guru besar fakultas-fakultas kedokteran se-Indonesia. Nah, itu adalah bentuk upaya dari para guru-guru untuk mengingatkan, untuk menyampaikan concern dan untuk memberikan masukan terkait perkembangan pada saat ini. Jadi itu sudah sebenarnya bukan baru sekarang sih, sebenarnya sudah disampaikan dalam beberapa tahun, cuman sepertinya memang harus ditingkatkan intensitasnya untuk mendapat perhatian lebih, karena sepertinya masukan-masukan itu sudah sering dan sudah lama diberikan yang beberapa memang responsnya sepertinya belum seperti yang diharapkan, sehingga ya dalam beberapa minggu terakhir ini terkulminasi menjadi semakin kencang dan semakin besar seruan-seruan untuk itu. Jadi sebenarnya sudah sering disampaikan, kemarin dirumuskan kembali dan disampaikan secara bersama-sama dengan harapan itu mendapat perhatian lebih dari pemerintah supaya lebih diperhatikan atau memberi masukan dari masing-masing fakultas itu. Dan kalau fakultas kedokteran, kalau di Indonesia kita tergabung ada wadah namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIKI), yang nanti kebetulan juga beberapa minggu lagi akan bertemu untuk musyawarah nasional di Padang, dan situ nanti juga pasti akan dirumuskan kembali penajaman-penajaman dari berbagai masukan yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ini. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan, tinggal kembali untuk menyampaikannya dalam bentuk-bentuk untuk mengingatkan kembali supaya perhatian itu tidak hilang dari para pengambil kebijakan negara. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Kami tawarkan sekali lagi untuk masuk ke